Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami tim BPL SMP Negeri 5 Surakarta akan menyampaikan sebuah materi terkait demonstrasi kontekstual pada topik 2 aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Tim BPL SMP Negeri 5 Surakarta terdiri dari 6 anggota. Yang pertama saya sendiri Firman, kemudian Flavila, Hafiza, Miftah, Laila, dan Hanisa. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten, proses, dan produk pada materi hukum pewarisan sifat, yaitu pada tujuan pembelajaran persilangan hibrid dan dihibrid. Nah, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menurut pendapat Brooks and Mage 2010, Fox and Hoffman, dan Tomlinson 2017 merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Diferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana siswa mempelajari materi pelajaran berdasarkan kemampuannya, apa yang mereka sukai, dan kebutuhan individu mereka sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal selama proses pembelajaran. Ada 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi yang berada di bawah kendali guru. Yang pertama ada konten, proses, produk, dan lingkungan atau iklim pembelajaran di kelas. Ini mengacu pada pendapat Wahyuningsari 2022. Karena kita akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten, proses, dan produk, maka akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian masing-masing aspek tersebut. Yang pertama adalah diferensiasi konten, merupakan apa yang diajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Yang berikutnya adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pernyataan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, dan mengembangkan kegiatan bervariasi. Aspek yang ketiga adalah diferensiasi produk. Herwina 2022 mengungkapkan bahwa diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan siswa kepada guru, bisa berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya sesuai dengan hasil belajar peserta didik yang diinginkan dia. Nah, integrasi gabungan diferensiasi konten, proses, dan produk pada materi pewarisan sifat diawali dari kita menjabarkan konten terlebih dahulu. Diferensiasi konten yang akan dilakukan adalah kami menyediakan 3 sumber belajar yang diwujudkan dalam stasiun belajar. Yang pertama ada stasiun guide percobaan, stasiun artikel, dan stasiun video atau gambar. Nah, masing-masing stasiun ini akan memaparkan materi dengan konten isi yang sama namun dalam wujud yang berbeda. Ini merupakan bentuk dari kami dalam menyediakan berbagai sumber belajar sesuai dengan minat belajar peserta didik. Yang berikutnya, melanjutkan dari diferensiasi konten pada diferensiasi proses, kami sebagai guru menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan pada setiap stasiun dibedakan menyesuaikan dengan jenis sumber belajar, namun bermuara pada target atau tujuan pembelajaran yang sama. Misalnya pada kit percobaan terdapat prosedur penyelidikan yaitu menggunakan benik-benik kancing baju untuk mempelajari persilangan pada hukum pewarisan sifat, atau pada artikel ada jurnal atau pada video gambar tentang menjelaskan hal yang sama, namun dalam tantangan atau pertanyaan pemandu yang berbeda. Yang berikutnya adalah diferensiasi produk. Ini melanjutkan dari diferensiasi proses dan konten. Produk hasil belajar disesuaikan dengan tantangan pada sumber belajar dalam bentuk yang bervariasi, seperti poster, video, infografis. Namun konten materi penugasan sama, misalnya mereka diminta menjelaskan terkait hasil persilangan hibrid dan dihibrid pada pewarisan sifat dalam bentuk infografis atau video, yang penting sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ini mengacu pada minat belajar mereka. Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun video kali ini. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Tunggu video kami selanjutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.